Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah nyata Warsini, tukang bubur yang naik haji. Tukang bubur naik haji nampaknya bukan hanya sekedar cerita fiksi sinetron. Nyatanya, pada musim haji pada tahun 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 2022 Masehi, peristiwa ini memang benar-benar terjadi. Warsini berumur 60 tahun. Jemaah haji asal Balikpapan, Kalimantan Timur, berhasil mewujudkan mimpinya yang tertanam sejak dia muda. Dia rela menabung bertahun-tahun demi menunaikan salah satu rukun Islam tersebut. Akhirnya 12 tahun kemudian, dia berhasil menginjak tanah suci, yaitu Kota Mekah Al-Mukarramah. Sejak muda Warsini sudah pergi dari tanah kelahirannya dari Kediri, Jawa Timur ke Balikpapan. Setelah suaminya berhenti sebagai karyawan perusahaan, dia memutuskan untuk berjualan bubur. Sehari-hari saya jualan bubur kacang ijo, bubur ketan hitam, bubur sumsum. Saya yang jualnya, suami bantu-bantu. Dulu suami pernah kerja di perusahaan, sudah berhenti sementara anak-anak masih kecil, kata Warsini. Kendati penghasilan dari berjualan bubur tak menentu, dia tetap memaksakan untuk menabung demi mendaftar haji. Cita-cita saya sejak muda pergi haji. Lama nabungnya, tapi saya tetap bersabar, kata Warsini selanjutnya. Ibu dari anak 3 ini biasanya menjual satu porsi buburnya seharga 7.000. Namun, khusus setiap hari Jumat menjadi 5.000. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak punya uang, buburnya digratiskan oleh Warsini. Setiap Jumat saya sudah program Jumat Berkah. Jumat Berkah ini sudah saya lakukan sejak mulai usaha ini. Saya cari berkahnya dengan menurunkan harga jualan saya, ucap Warsini. Saya juga sering memberi bubur gratis kepada yang mau bubur tapi nggak punya uang. Saya kasih. Saya ikhlas sekali. Yang saya carikan tabungan nanti di akhirat. Yang penting ikhlas, itu kuncinya, kata Warsini selanjutnya. Dia mengaku setiap hari Jumat terkadang mendapat pesanan bubur dari perusahaan-perusahaan yang berasal di sekitar tempat ia berjualan. Jumlahnya sekitar 50-100 porsi. Alhamdulillah, senang, disyukuri saja, ucapnya. Selama melaksanakan rangkaian ibadah haji, ia merasa dimudahkan. Semuanya berjalan lancar. Selama di Arafah, ia merasakan panas, tapi hal serupa juga dialami jemaah lainnya. Saat bermalam di Mina dan melempar jumrah, Warsini dan suaminya tidak menemui kendala. Seluruhnya berjalan lancar. Dan terakhir saat tawaf ifadah, Warsini mengaku bahagia saat pertama kali melihat Ka'bah. Ia merasa haru, sedih, dan bersyukur. Doa-doa saya hanya minta sehat, minta rezeki yang berkah, dan minta kesini lagi sama anak, cucu, menantu. Doa saya begitu saja, sama dengan doa yang dipanjatkan saat di Arafah, tutup Warsini. Kisah yang kedua, kisah nyata tukang becak naik haji, menabung selama puluhan tahun demi mewujudkan mimpi ke tanah suci. Adapun sebuah ungkapan, tak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Bagi Eme yang berusia 65 tahun dan Holili Andrea Sea yang berusia 60 tahun, naik haji awalnya hanya mimpi. Namun setelah berjuang membanting tulang dan menabung, kedua tukang becak itu akhirnya mewujudkan impiannya, yakni pergi ke tanah suci. Eme tukang becak asal Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dan istrinya Icih yang berusia 62 tahun, seorang buruh tani, menabung selama puluhan tahun demi bisa mendaftarkan haji. Setiap harinya Eme dan Icih bisa menabung 20.000 hingga 50.000, tergantung ramainya pelanggan.
Dari mengais rezeki jadi tukang becak, saya sama istri selalu niat untuk menabung untuk naik haji. Paling sedikit 20.000, kalau sedang ramai 50.000 per hari, ujarnya Eme. Namun perjalanan pasangan suami istri ini berangkat haji tak selalu mulus. Suatu kali, Eme sama sekali tidak memiliki uang untuk makan sehari-hari. Dengan terpaksa, uang tabungan naik haji diambil dengan harapan akan dikembalikan lebih banyak lagi kelak. Pernah waktu itu sama sekali nggak ada yang naik becak, jadi pulang ke rumah nggak bawa uang. Mau enggak nabung dan ambil sedikit tabungannya untuk makan hari itu, ucapnya. Setelah melalui perjuangan puluhan tahun, Eme beserta Ici mendapat kabar bahwa dia dan istrinya menjadi calon jemaah haji 2022. Mereka berangkat pada tanggal 11 Juni 2022. Meski bahagia, tapi pasangan tersebut merasa sedih dan bingung lantaran tidak mempunyai uang sepeser pun sebagai bekal ke tanah suci. Di samping itu, mereka juga harus menjalankan sejumlah program sebelum berangkat haji, seperti manasik haji, pelatihan, dan mengambil sejumlah fasilitas yang diberikan pemerintah. Saya itu bingung dari awal dinyatakan berangkat haji. Ternyata harus ikut program-program seperti manasik haji. Otomatis saya harus ke sana bersama suami. Tapi itu gak ada ongkos ke sana, bekal makan selama di sana, ungkapnya. Ici mengatakan saat ia dan suaminya mengikuti manasik haji, keduanya tak membawa bekal sama sekali. Waktu di sana juga ditanya, apa bekal berapa untuk naik haji? Kata saya nggak ada sama sekali. Saya bingung, uang sudah habis semua untuk biaya haji, tuturnya. Dikala kegundahan melanda pasangan tersebut, mendapat sepercik harapan karena mendapat bantuan dari Bupati Majalengka karena sobahi. Ya Alhamdulillah, ya Allah, dari bantuan dari Bupati, senang sekali pastinya. Jadi bisa bekal buat haji, buat makan, minum juga di sana. Jelasnya lagi. Selanjutnya kisah becak asal Sampang naik haji ke Baitullah. Potret perjuangan tukang becak naik haji juga dialami oleh Holili Andreasea. Pria asal Kabupaten Sepang, Jawa Timur. Ia mengaku harus berjerih payah demi menabung untuk menunaikan rukun Islam yang kelima itu. Uang yang diperolehnya dari mengayuh becak dikumpulkan sedikit demi sedikit. Uang yang terkumpul itu dipakai untuk biaya haji darinya dan juga sang istrinya. Sehari kadang mendapat 30.000 sampai 50.000. Kadang juga tidak mendapatkan apa-apa, kata Holili. Selain menarik becak, Holili juga menjadi kuli angkut di pelabuhan yang tak jauh dari rumahnya. Hasil banting tulang itu, Holili kemudian membelikan emas. Tujuannya supaya tabungan itu tersimpan dengan baik. Pada tahun 2011, sang istri mendapat arisan. Uang hasil arisan ditambahkan dengan hasil penjualan emas menjadi bekal Holili dan Bu Sedeh untuk mendaftarkan ibadah haji. Awalnya saya ragu, tapi istri saya meyakinkan insya Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya pada tahun 2020, Holili dan juga istrinya mendapat kepastian bahwa mereka akan naik haji pada tahun 2022. Namun di tengah kebahagiaan mendapat kabar naik haji, Holili berduka karena Bu Sedeh meninggal dunia. Holili sempat menawarkan kepada kedua putranya untuk menggantikan kuota ibunya, tapi kedua anaknya menolak. Anak-anak saya ingin saya uang jatah ibu diberikan kepada orang sebagai badal haji atau pengganti ibadah haji ibunya. Beberapa saat jelang keberangkatan, Holili diterpa kebingungan lantaran tidak memiliki cukup uang sebagai bekal dan membayar kelompok bimbing ibadah haji. Akan tetapi, kebingungan itu telah sirna karena ada pihak KBIH yang bersedia memfasilitasi keberangkatan ibadah hajinya tanpa dipungut biaya. Alhamdulillah, doakan saya dan istri saya menjadi haji mabrur harapannya. Setelah berjuang sekian lama, pada tanggal 17
bulan 6 2022, Holidi akan berangkat ke Tanah Suci. Saya sangat bersyukur sekali bisa berangkat haji tahun ini, ucap Holidi. Sahabatku semua, itulah kisah-kisah nyata perjuangan orang-orang biasa saja yang memiliki ekonomi biasa, yaitu menengah ke bawah, tapi mereka berkesempatan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, melengkapi rukun Islam yang kelima, hingga mereka menjadi tamu istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ibadah haji ini bukan khusus bagi orang-orang kaya, tapi orang-orang yang memiliki ekonomi biasa saja, mereka pun mempunyai kesempatan untuk menginjakkan kaki di Tanah Suci, terutama bagi orang-orang yang memiliki niat yang tulus, ikhlas, dan mengharapkan kenyataannya terjadi dari harapan-harapan tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pun mendapatkan impian tersebut, dapat kita menginjakkan kaki kita melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.